やっほこんにちは、ラニアです。Welcome to my YouTube channel! この動画ではインドネシア語使います。少し英語と日本語使うかもね。それで始めましょう。今回の動画は日本語の会話上手になりたい人コツとトリック教えたいと思います。Ini tips dari aku melalui pengalaman dan hasil observasi aku ya. Tips ini bisa jadi cocok untuk beberapa orang dan mungkin juga nggak cocok untuk beberapa orang. Karena menurut aku, tiap orang punya cara ternyaman mereka untuk mempelajari sesuatu. Dan cara ternyaman orang itu beda-beda. Jadi, di antara banyaknya tips belajar yang orang bagikan di YouTube itu, kalian harus cocok-cocokan gitu. Poinnya adalah menemukan cara dan strategi belajar ternyaman atau tercepat, atau menyesuaikan target kalian, karena mempelajari hal yang sama pun, kalau tujuannya berbeda, ya caranya pun bisa beragam. Jadi tips dan trik di video ini aku khususkan untuk orang yang ingin fokus belajar improve conversation in Japanese. Walau video ini tentang tips dan trik conversation, khususnya bahasa Jepang, namun mungkin juga kalian bisa gunakan tips dan trik ini untuk belajar atau improve bahasa lainnya. Tips number 1. 持っているものをすべて使う。例えば、日本の本を持っている人ら使う。あなたはインターネット持っている人ら使う。インターネットなら無料で学んだりできる。日本の勉強アプリか YouTube か Instagram か Google で調べるか日本のアニメとか音楽ね。そこで勉強と練習できる。Gunakan semua hal yang kamu punya. Kadang kita tuh nggak belajar karena nggak punya buku. Padahal sumber belajar mah bukan cuma dari buku doang. Apalagi zaman sekarang, serba internet. Banyak media yang bisa kalian gunakan untuk akses buat belajar. Apalagi buat yang nggak bisa atau nggak mau ikut tes, kalian bisa belajar sendiri di internet. Entah itu melalui artikel belajar bahasa Jepang, aplikasi, YouTube, Instagram, anime, atau lagu Jepang. Karena udah banyak banget platform buat belajar bahasa Jepang secara gratis di internet, cari dan temukan platform favorite kalian buat belajar. Aku pun secara pribadi tuh benar-benar menggunakan internet buat nyari kayak easy conversation in Japanese, dan emang banyak banget platform yang ngajarin bahasa Jepang secara gratis dan mudah diakses. Apalagi banyak juga content creator bahasa Jepang on social media, they make learn so fun, gak boring, dan konten mereka tuh ngebantu banget. Contohnya tuh beberapa content creator yang ada di Instagram, aku suka banget ngeliatinnya karena singkat, jelas, dan menyenangkan banget cara mereka ngajar, gak ngebosenin, pokoknya fun. Tips number 2. ネイティブと話す。日本人と電話とかチャットして、そこで勉強と練習できる。それであなたの日本語早く上手くなれるだと思う。だって、ネイティブか日本人と話すは間違いしたら全然大丈夫だと思う。だって、日本語はあんたの母国語じゃないからね。そらないで。大丈夫。日本人もわかるだと思うね。頑張れ。Ngomong sama native speaker atau orang Jepangnya langsung itu bakal ngaruh banget untuk improve your pronunciation, intonation, and your expression on Japanese conversation. Karena kamu akan melihat dan mendengarkan pengucapan dan intonasi native speaker dan cara mereka mengekspresikan suatu percakapan atau hal lainnya. Jadi berbicara dengan mereka, mengikuti cara pengucapan, intonasi, gaya bicara, dan ekspresi mereka itu bakal membuat kita bisa speak Japanese naturally like a native speaker. Dan jangan pernah takut salah karena kita ngomong sama native dan mereka tahu kalau kita bukan native speaker, jadi kesalahan adalah hal yang wajar. Dari pengalaman aku sendiri, ngomong sama native itu ngebantu banget. Aku suka ngikutin cara mereka ngomong, gaya bicaranya, dan cara mereka mengekspresikan atau merespon sesuatu. Aku juga sering nanya ke mereka tentang bahasa Jepang atau budaya Jepang. Mereka juga kayak ngajarin aku kata dan kalimat itu biasanya digunakan ketika apa dan ngapain. Contohnya kata abuna, yang artinya bahaya. Temen aku bilang, biasanya kata abunai atau abuna itu diucapkan ketika ada bahaya yang terlihat dan mau terjadi. Kayak ekspresi kaget mereka gitu loh. Terus kalau nggak salah, abuna kata itu setelah hal itu terjadi dan alhamdulillah nggak apa-apa. Ini koreksi ya kalau salah. Tips number 3. 話せる友達がいる練習のために。ネイティブの友達いる人らいいだと思うんだけど、いない人ら一緒に勉強するの友達でもいいよ。ネイティブじゃないでもいいよ。
Punya teman buat ngobrol bahasa Jepang, entah itu teman sesama negara kalian, bagus banget buat sama-sama diskusi tentang bahasa yang sedang kalian pelajari. Atau teman dari negara lainnya yang sama-sama bukan native dari bahasa yang kalian pelajari. Apalagi kalau partner belajarnya orang Jepang atau native speaker dari bahasa yang kalian pelajari. Wah, itu bagus banget sih. Kalau aku punya beberapa teman Indonesia yang sama-sama belajar bahasa Jepang. Kadang aku suka nanya atau kadang ngajak mereka diskusi tentang bahasa Jepang. Terus aku juga punya teman dari berbagai negara, entah itu Korea, Filipina, Amerika, atau dari negara Arab. Kita kadang ngobrol bareng tentang bahasa Jepang atau bahasa yang sama-sama kita pelajari. Dan tentunya aku juga punya beberapa teman Jepang, native speaker dari bahasa yang aku pelajari. Aku sering ngobrol, nanya, dan bertukar cerita sama mereka. Bahkan aku pernah ada beberapa teman kayak jadi exchange language gitu. Dia ngajarin aku bahasa Jepang, aku ngajarin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tips number 4. 楽しい会話をする. Bikin obrolan yang menyenangkan. Sebenarnya ini tergantung kita dan lawan bicara kita. Kalau kita bisa nyambung ngobrol sama dia dan bikin obrolan jadi nyaman dan menyenangkan, itu bagus banget. Tapi, bisa nggak kita melakukan ini ke semua orang? Menurut aku nggak ya, tergantung orangnya. Kalau kita sefrekuensi sama orangnya, nyambungnya bakalan cepet sih menurut aku. Dan kalau memang obrolannya nggak bisa nyaman, nggak menyenangkan, atau kalian nggak sefrekuensi, ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Mending akhiri saja dengan baik-baik. Kalau kalian juga ngelihat lawan bicara kalian nggak nyaman dengan obrolannya, ya mending akhiri saja obrolannya. それだけかな。コツとトリック終わりました。やったー。他のコツとトリックあったらコメントしてね。とか質問と相談したりしたらぜひコメントしてもいいよ。ライクしてシェアとコメントしてね。チャンネル登録もよろしくね。登録したらありがとう。見てくれてありがとうございます。じゃあまたね。じゃあな。バイバイ。ブーブー。